Halo semuanya, balik jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi cara mengerjakan soal dari soal mekanika kekuatan material ya. Mungkin kalian yang kuliah di jurusan teknik mesin, teknik sipil, atau teknik metalurgi, ataupun ada jurusan lain mungkin kenal dengan mata kuliah ini. Baik, tanpa basa-basi langsung saja kita lihat soalnya. Gambar diagram gaya dalam dari batang berikut ya. Mungkin ini udah familiar ya soalnya. Jadi ada batang ABC, terus diberi beban merata. Beban meratanya tuh full ya, dari ujung titik A ke titik C. Nah, dengan ada tumpuan satu engsel, tumpuan keduanya roll ya. Bisa dilihat ini kan segitiga ya, berarti engsel. Ini kan segitiga ada rollnya, berarti tumpuan roll. Nah, pertama kalau ditanya cari diagram gaya dalam, kalian cari dulu reaksi tumpuan nih. Reaksi tumpuan di A dan di B. Nah, kita tahu tumpuan engsel itu berarti kalau diurai dari dBB kan jadi gini ya. Oke. Ini dBB-nya ya. Tumpuan A diurai jadi AX dan AY ya, karena engsel kan kalau gayanya jadi gini. Nah, sedangkan yang B tadi ini kan roll ya. Yang roll tadi diubah jadi BY doang. Nah, BX nya nggak ada. Nah, karena ini apa ya, kalau cari reaksi tumpuan, dBB nya tuh dBB global, jadi gaya ini sama gaya beban merata yang ada di sini, jadi kayak gini. Nah, gaya pusat pusat beban merata ini berapa? Kalian bisa lihat kan di soal 2,5 kN per meter ya, berarti per meter tuh segini. Kalau berat seluruhnya berapa? Berarti 2,5 dikali oh, dari panjang A ke C. Panjangnya berapa? 3,5 meter. Dari mana? Dari 2,5 tambah 1 meter tambah 1 jadi 3,5 meter. Jadi pusat berat beban merata ini semua di atas batang ABC itu berapa? 2,5 kali 3,5, yaitu ini 8,75. Nah, sedangkan ini belum tahu ya sama ini. Nah, di C nggak ada tumpuan, tapi kita berikan aja titik C. Nah, terus bikin dBB nya gini, panjang nggak lengkap ya, jadi mempermudah untuk mengerjakan. Nah, yang pertama biasa ya pasti reaksi tumpuan. Nah, berarti sigma fx sama dengan 0, berarti ax sama dengan 0. Kenapa ax sama dengan 0? Kita bisa lihat gaya arah horizontalnya cuma satu ya, jadi nggak ada pasangan lain, jadi ax sama dengan 0. Nah, lanjut ke sigma fy. Sigma fy sama dengan 0. Nah, kita lihat gaya-gaya arah vertikal. AY plus BY, kenapa plus dua-duanya? Ini kan ke atas AY plus BY min 8,75. Nah, ini min 8,75 ke bawah sama dengan 0. Nanti BY sama dengan min AY tambah 8,75. Nah, di sini tuh AY-nya kan belum dapat ya, belum ada. Nah, jadi kayak gini dulu diamkan. Sebenarnya dia belum ada nih, belum ada angka ini. Min AY tambah 8,75 sama dengan belum tahu. Nah, jadi kalau nyari reaksi tumpuan terserah mau mana dulu. Kayak misalnya ini udah kayak gini kagok kan, sigma fv nya tuh untuk dapat B tapi belum dapat karena I nya belum ada nih. Nah, I nya dari mana dapatnya? Dari sigma momen. Nah, untuk sigma momen ini terhadap titik B ya buat dapat I. Nah, sebenarnya kalau mau cari reaksi tumpuan nih ya bebas nih, sigma momen juga mau terhadap titik A boleh, nanti dapat BY, tapi harus di sini AY sama dengan nanti di sigma fv nya. Itu gimana kalian enaknya sih kalau mau cari reaksi tumpuan? Kalau saya gini, jadi cari AY dulu buat dapat BY. Nah, ini sigma momen di titik B ya, berarti kita bisa lihat gaya apa saja sih terhadap titik B yang memiliki lengan. Kan kalau momen tuh gaya kali lengan ya. Nah, kita bisa lihat gaya yang pertama AY ya, kali lengannya berapa dari sini sampai sini? 2,5. Berarti min AY kali 2,5. Min karena searah jarum jam kan, misalnya di titik B kalian kasih gaya dari bawah titik A, dia kan muternya searah jarum jam. Nah, jadi min AY kali 2,5 ditambah
Nah ini 8,75, yang mana yang ini ya. Nah ini plus ya, karena kan terhadap titik ini berarti berlawanan. Kalau berlawanan plus. Nah jaraknya nih, kalian harus mahir dalam melihat panjang-panjang di sini. Nah jaraknya ini 8,75 ini terhadap titik ini jaraknya berapa sih? Nah 2,5 kurang 1,75 dari mana? Nah kita bisa lihat 2,5 kan dari titik A ke B ya. Nah kalau dari sini ke sini berapa? Pertama gini, total dari titik A ke C 3,5 bagi 2 berapa? 1,75 kan. Berarti titik ini ke sini nih setengahnya itu 1,75. Nah buat dapat dari titik ini ke B berapa ya? Berarti 2,5 dikurang tadi kan setengah dari total titik A ke C. 2,5 kurang segini dapat ini kan. Hanya jadi dari hanya lengannya tuh 2,5 min 1,75. Jadi 8,75 kali itu jaraknya. Nah 2,5 kurang 1,75 jadi jaraknya. Ingat ya kalau misalnya gaya lengan di momen itu bukan titik ini ke sini tuh miring gitu, bukan. Kalau gayanya ini terhadap titik B jaraknya mana ya, siku-sikunya. Jadi misalnya gayanya jaraknya dari sini ke sini, sini ke sini. Nah pokoknya tegak lurus gaya, bukan berarti titik ke titik gitu, bukan ya. Misalnya gayanya di atas nih lurus, lengannya terhadap titik B mana, bukan itu gaya itu ke B miring gitu, tapi gayanya tarik lurus set. Nah mana siku-sikunya dari garis tegak lurus itu, set tarik. Nah itu lengannya. Nah, dan kita bisa lihat, nah ini AX ya, AX nya mana sih, kok nggak ada di sini. Nah boleh kalian cantumkan, tapi AX kali 0 karena nggak punya jarak kan. Kalau kita tarik di gaya AX lurus, nah nggak memiliki lengan kan. Kalau dia naik aja dikit, nggak punya lengannya. Jadi gitu prinsip momen tuh, gaya kali lengan tuh. Ini gaya misalnya di jauh banget tapi sejajar subuh ini, ya lengannya 0, jadi nggak ada gitu kurang lebih. Oke. Nah kita bisa lihat ini nggak tahu ini ada semuanya, jadi bisa dapat nih AY. Tinggal putar-putar aja ya, ngitung biasa. Berarti AY sama dengan 6,56 dari mana ini, dari ini ya, 8,75 dikali ini dibagi 2,5, ini beda ruas. Nah dapatnya 2,62 kilonewton. Nah beres. Untuk reaksi tumpuan udah dapat semua ya. Jadi AX 0, AY nya ini, AY nya ini, BY nya ini ya. Nah terus kalau udah reaksi tumpuannya kita, nah setelah itu kalian uji dulu nih sebelum masuk ke potongan, balance nggak sih. Kayak ini nih, kan ini arah panahnya ke atas ada 2 ya, ke bawah 1. Nah balance nggak sih arah vertikal ke atas dan ke bawah. AY plus BY harus sama dengan ini 8,75. Kalian jumlahkan dulu nih, ini tambah ini harus sama dengan itu. Kalau udah sama berarti balance, dah bisa dilanjut. Kalau mengerjakan ini tuh harus seperti itulah, kurang lebih ada step-stepnya biar nggak udah panjang-panjang kan salah nanti, aduh nggak enak kan, capek. Jadi ada baiknya gitu mengerjakan ini. Udah reaksi tumbuhan, kalian uji dulu balance atau enggak. Gaya arah vertikal ke bawah dan ke atas itu harus sama. Jadi gaya arah vertikal ke atas sama dengan gaya arah vertikal ke bawah. Begitupun sama dengan sigma fx sebenarnya. Kebetulan ini nggak ada 0 kan, jadi nggak perlu diuji balance nggak, karena udah 0. Kecuali kalau ada soal tipe lain, ada gaya horizontalnya udah banyak. Nah sama, gaya horizontal ke kanan harus sama dengan gaya horizontal ke kiri. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke potongan. Biasa untuk cari potongan kan berarti kita motong di antara 2 gaya ya. Nah ini nggak ada ya, ini nggak termasuk nih. Jadi kalau beban merata tuh jangan terkecoh dengan beban yang bukan beban merata. Kalau beban merata 1 biji misalnya kan dipotong berarti bisa di situ. Kalau beban merata nggak, kayak ini sama ini ya udah potongan 1 di situ. Ini nggak ada nih gaya terpusat ini dari beban merata. Nah potongan 1 jadi di antara A sampai B ya. Nah potong jadi seperti ini ya. Nah
Berarti kan kalau potongan di sini yang masuk mana aja sih? Ini, terus gaya ini nggak masuk. Nah, tapi ada gaya dari beban merata yang nggak full itu tapi masuk. Jadi kita nggak bisa ngilangin dia gitu. Ini yang menarik dari beban merata tuh. Kayak misalnya dipotong di antara A sampai B. Ya berarti ada kan beban meratanya dan punya berat di tengahnya juga. Nah, jadi gini logika matematikanya mah. Bikin dulu potongannya gini, gaya yang ini masuk, bikin ini silang, kasih di tengah 2,5 X. Nah, X ini kan nggak tahu, kita potong ini kan nggak tahu di X keberapa, makanya 2,5 X. Kayak tadi kan kalau dicari reaksi tumbuhan, mau cari pusat massa semua ini kan gampang kan, berarti 2,5 kali 3,5. Ya itu mah jelas karena patokan kita sepanjang AC. Berapa sih pusat beratnya? Nah, berarti 2,5 kali panjang semua kan. Nah, kalau ini karena potongan ya, dan potongan kita nggak tahu di potongan X keberapa, jadi 2,5 X. Nah gitu. Jadi gimana ya, matematika ini tuh kayak lucu sedikit sih, karena X ini mengikuti nih. Nah, X itu dari 0 sampai 2,5. Jadi ketika diuji dari 0 pasti ada terus di tengahnya berapa, satu berapa. Nah, makanya ini 2,5 kali X karena potongannya sejauh X. Nah, gitu kurang lebih. Dijelasin lebih detail lagi nya gini. Misalnya ini 2,5 X ya. Misalnya kamu mau bikin 2,5, kenapa sih nggak dikali 2? Nggak bisa, karena ini kan potongan selalu gitu, sejauh X. Makanya ini 2,5 X gitu aja patokannya. Nah, terus bikin gayanya kan, berarti kalau udah dipotong potongan satu, ada gaya lintang, gaya normal, gaya sama momentur. Nah, ini pasti ya gini, teori potongan pasti gini. Kalau udah dipotong di dalam titik itu tuh ada gaya ini sama ini. Nah, terus lengkapi nih gaya ini jaraknya berapa sih ke titik yang kamu potong sejauh X itu, berarti sejauh X. Nah gitu. Yang ini berapa? Nah, kita tahu kalau beban merata tuh kan gayanya tuh pasti di pusat pusat apa ya istilahnya, pusat massa itu kan. Jadi kita pikir asumsinya tuh sejauh X per 2 gitu. Dia pasti paling berat gaya itu di beban merata itu kalau ketika dipotong X, ya di X per 2. Sama kayak tadi, kayak ini. Kalau ini pusat beratnya di mana sih? Ya di antara, bukan di antara, di ketika dikali 2,5 dikali 3,5 kan. Jadi 3,5 jarak semua dikali 2,5, itulah pusat berat beban meratanya. Sama kayak ini. Kita potong yang X nggak tahu berapa, berarti 2,5 kali X kan. Untuk lengannya pasti X per 2. Kenapa? Karena kalau berat beban merata tuh pasti pas di tengah beban meratanya itu kan. Kayak ini 2,5 kali itu ya pas di tengahnya. Kalau ini berarti 2,5 kali X, jaraknya X per 2. Pasti di jarak X per 2 itu pusat berat beban merata ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin pasti kalian paham lah dengan cara jelaskan saya. Soalnya kadang di kampus juga jarang ya ngejelasin secara dalam maksudnya tuh. Saya juga kadang bingung, makanya saya pelajari lebih jauh, baca-baca gitu, kenapa sih kayak gitu kan rata. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Jadi menarik sih pokoknya. Nah, potongan satu itu ya kita bikin eh, ketika X dia lebih besar 0 tapi lebih kecil 2,5. Nah, ini biasa ya. Oke. Nah, udah bikin DBB nya potongan satu dengan lengan gini. Lanjut ke cari sigma FV nya ya. Nah, ini untuk sigma FV ya, aduh ini ketutupan sigma FV. Nah, berarti 2,62 min 2,5 X min Fx sama 0. Nah, kita bisa lihat ya nih,
2,62 benar kan, min 2,5x min 2,5 karena ke bawah sama min Vx sama dengan 0. Oke, nanti Vx nya bikin sendiri, jadi ini pindah ruas, jadi ini min ini Vx. Nah terus kita uji ketika Vx nya 0 berapa sih, ketika Vx nya 2,5 juga berapa. Nah jadi kalau potongan gitu ya, kalian uji nih. Nah nih kalau untuk diagram, bukan diagram apa, untuk gaya lintang beban merata tuh unik nih, ada dua gini. Kalau bukan beban merata pasti cuma satu biasanya. Untuk apa, gaya lintangnya. Beban merata nah lebih dari satu gitu. Di ujinya tuh ada 0, ada 2,5, jadi tergantung x ini. Nah oke. Nah terus lanjut ke sigma momennya ya. Sigma momen 1 berarti sigma momen terhadap titik 1 sama dengan 0. Nah min 2,62 kali X, kita bisa lihat ini ya, kan secara jarum jam ya, berarti min 2,62 dikali X lengannya. Oke. Terus ditambah 2,5X dikali X per 2, betul ya, bukan ini. Nah ini gayanya ini kan 2,5X, lengannya mana, ini X per 2 ya. Belum tutup plus mx sama dengan 0. Nah ini kalian harus mahir bikin kurung ya, biar kalian gak terkecoh saat menghitung. Jadi misalnya kan gaya kali lengan itu jadikan satu kurung, nah gaya kali lengan lagi satukan kurung. Kalau mengandung kayak gini lebih kurungin si lengannya, jadi biar gak membingungkan mata. Nah kayak udah gini mx nya bikin sendiri ya, jadi ini pindah ke sana, jadi ini min ini ya. Nah ini kali ini jadi gini. Oke. Ini rumus momennya di potongan 1. Uji terusnya ketika mx 0, ketika mx 2,5 min 1,26. Nah kayak udah ya, berarti potongan 1 kelar. Nah terus ke potongan 2. Nah berlakunya dari 2,5 ini ya, pasti kalau potongan 2 gitu kan, jaraknya dari X potongan akhir di potongan 1 sampai 3,5 sampai ujung ya. Nah kita bisa coba saya pas ya, potongan 2 berarti di mana, kan tadi di sini, satu lagi di mana, di sini, di antara BC. Nah ini jangan dilihat nih untuk beban merata gitu ya. Oke. Terus potongan 2 berarti kayak gini ya. Nah gaya ini masukin ya, biasa masuk lagi ya, gaya yang di potongan 1 pasti masuk lagi. Nah ini menarik ke beban merata kan, ada gaya dari pusat berat beban merata yang kalian potong sejauh itu muncul lagi. Terus goyah sebentar. Nah terus nah kan ini kan beban merata ya, berarti ada gaya di pusat berat lagi. Nah 2,5x juga. Memang secara apa ya, potongan 1 pasti sama 2,5x, tapi x berlakunya beda, makanya bakal beda nanti. Oke. Nah terus bikin lagi lengannya ini x ya pasti. Nah yang ini lengannya terhadap titik 2 itu gimana, berarti X min 2,5. Kenapa gitu, kita lihat. Nah gini, kenapa X min 2,5. Nah gaya di antara ini BY sampai AI kan 2,5 ya. Nah ini ke sini kan 2,5 ya jaraknya, berarti itu ke situ berapa sih, sedangkan semuanya aja X ya, berarti X kurang itu kan, X min 2,5. Jadi buat dapetin lengan dari ini ke sini tuh berapa, semua itu kurang itu gitu, jadi ini lengannya. Nah yang ini, nah ini beban merata 2,5 kali ya X per 2, selalu gitu kalau beban merata X per 2 kan pasti beban merata tuh pusat masanya tuh berada di tengah benda itu, di tengah panjang total benda itu.
panjangannya berapa, X gitu. Jadi 2,5 X, lengannya X per 2 gitu. Kalau baru lihat memang bingung sih kalau belum nota, cuman lama-lama terlatih kok pasti. Nah gitu ya, ini emang sama ininya ya, tapi bakal beda nanti karena apa, daerah X nya tuh beda tuh dengan potongan satu. Oke, sama ya, berarti bikin yang lengkap, potong dua dua, berarti itu potongan dua di titik itu ya. Nah, saya namain titik potongannya tuh dua biar enak aja, potongan dua ya, nama potongannya dua titik dua. Nah gitu, bikin VX, NX, MX, nah seperti biasa. Nah terus bikin jaraknya juga kayak gini ya, karena kan potongannya dari kiri ke kanan, jadi bikinnya gini tuh, panahnya ke kanan. Oke, nah langsung lanjut ke biasa, ke sigma F nya sama dengan 0. Nah 2,62 ke atas, min 2,5 X ke bawah, plus 0,13 ke atas, min Vx ke bawah sama dengan 0. Nah biasa ini mah ya, bikin Vx jadi sendiri. Oke, uji terus ketika Vx nya 2,5 berapa, 3,5 berapa. Nah dapat ya untuk dia apa, untuk gaya lintang di potongan 2, Vx itu gaya lintang. Oke, terus ke sigma momen terhadap titik 2 sama dengan 0. Min 2,62 dikali X berarti itu ya min ya, karena searah jarum jam kali X, ini lengannya, min 6,13 kali X min 2,5. Nah ini ya, kali lengannya ini, betul ya. Terus tambah 2,5 X dikali X per 2, gayanya ini, lengannya ini, dia berlawanan berarti plus. Nah, plus MX, MX juga berlawanan arah jarum jam. Udah gini, matematika biasa ya, ngitung biasa, pindah ruas, sederhanakan, yang X sama jumlahkan, terus ini jadi gini ya, X pangkat 2 karena X ketemu X. Nah disederhana jadilah seperti ini. Nah terus kalian uji MX nya ketika 2,5 berapa, ketika MX nya 3,5 apa. Nah untuk MX ketika 3,5 atau X di ujung pasti 0 ya, karena teori MKM gitu. Nah ini saya udah hitung tidak 0 pas, tapi min 0,000 berapa gitu ya, nggak mungkin presisi sih, karena tadi kalian menghitung ini kan dalam proses pembulatan, jadi bisa jadi nggak akan pas karena itu. Nah oke. Nah terus kalau udah gini udah enak ya, jadi ketika X terakhir itu pasti 0, jadi pengerjaan kalian betul. Nah, jadi kalau ngerjain MKM tuh harus lengkap, DBB nya lengannya lengkap. Oke, sekarang lanjut ke diagram gaya dalamnya. Nah diagram gaya dalamnya gini, bikin DBB nya dari batang atau soalnya, terus bikin grafiknya ya, ada 3, gaya normal, gaya lintang, momen lentur. Nah gaya normalnya untuk NX nya kan 0 ya, karena nggak ada gaya horizontal, jadi NX tuh 0. Nah terus lanjut ke gaya lintangnya Vx. Nah kita bisa lihat lanjut. Jadi untuk diagram gaya dalamnya tuh kan berarti tadi ini gaya normal, gaya lintang, dan momen lentur. Jadi ada 3 kalau diagram gaya dalam tuh. Terus untuk gaya normalnya gimana? 0 ya, karena nggak ada NX itu 0. Kita bisa lihat tadi AX 0 ya. Jadi di sini tuh pasti di potongan 1 tuh NX 0 gitu. Kecuali kalau ada gaya horizontal lain ya, ada 2 misalnya, ada angkanya, misalnya ada AX, BX, CX, ada angkanya, pasti ada diagram gaya dalam gaya normalnya. Karena ini cuma AX sama dengan 0, jadi nggak ada. Jadi kita gambarnya gini saja, kalian tebalkan garis X ini 0 sampai ujung. Nah lalu untuk diagram gaya lintang Vx, nah gini cara bikinnya, kita lihat hitungan 1. Nah lihat ini Vx ketika 0 2,62, ketika 2,5 min 3,63, berarti kalian bikin ketika 0 dia 2,62, ketika 2,5 X nya kan segini 2,5 ya, X set
Nah, untuk bikin diagram gaya dalam, kalian jangan lupa juga nih, kalian bikin garis panjang di bawah gayanya. Nah, ketika 2,5 X-nya, dia Vx-nya min 3,63 kan? Nih, tuh. Oke, jadi udah gitu, bikin titiknya sini sama sini. Nah, untuk apa? Untuk beban merata, karena ada beban merata ya. Diagram gaya lintangnya jadi gini. Ketika 0 titikin, ketika 0 kan 2,62, ketika 2,5 min 3,63 kan. Nah, tariklah dari situ ke situ, atau basalannya dari 0 ke jarak 2,5. Nah, tarik set, dimana tadi 2,5, ketika X 2,5 itu dia sebesar 3, min 3,63 gaya lintangnya. Ketika 0 dia 2,62. Nah, jadi gitu prinsipnya untuk bikin diagram gaya lintang dari beban merata. Tarik aja. Ingat, ketika 0 2,62 bikin titik di situ. Ketika X 2,5 di sini kan 2,5 tuh kan segini 2,5 ya tuh. Nah, itu 2,5, gaya lintangnya min 3,63 set. Nah, bikin. Nah, terus tarik aja dari situ ke situ set. Nah, lanjut. Terus lihat potongan 2 Vx nya tuh. Ketika 2,5 ketika 3,5 0. Nah, nanti ketika 2,5 nanti kan gaya lintang kan ini besarannya ya di sumbu Y nya. Berarti ketika 2,5 itu ketika X nya 2,5 itunya 2,5. Nah, ketika X nya 2,5 Vx nya 2,5 gitu kan ya. Jadi ketika 2,5 X nya 2,5 gaya lintangnya juga 2,5. Nah, jadi di situ titik mulainya. Dan ketika 3,5 dia 0 ketika X nya 3,5. Berarti ketika X nya 3,5 di ujung gaya lintangnya 0, ya berarti 0 di sini kan. Ketika X nya 3,5 gaya lintangnya nggak ada 0 di situ juga. Jadi tariklah dari situ turun ke 0. Nah, dapatlah diagram gaya lintangnya jadi gini. Nah, terus untuk diagram momen atur, nah kita lihat potongan 1, kita pasang-pasangkan. Potongan 1 mana? Nah, ini ya, lihat mx nya berapa ketika 0. Bukan. Ya, ketika 0, benar. Potongan 1 ya, ketika 0 ya 0. Ketika 2,5 min 1,26. Berarti bikin dulu titiknya ya, ketik 0 dan min 1,26. Nah, terus tariknya gimana? Untuk beban merata pasti parabola. Kenapa parabola? Kita bisa lihat di persamaannya aja mengandung X pangkat 2. Kita tahu bahwa kalau persamaan mengandung X pangkat 2 itu pasti grafiknya parabola. Mungkin ada yang masih bingung atau lupa, bisa buka lagi buku matematikanya, pernah diajarkan. Ingat aja, kalau X sama dengan Y garis lurus. Kalau udah X pangkat 2, misalnya persamaan fx sama dengan bla 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 ada pangkat 2, pasti parabola, gak mungkin lurus. Nah, jadi prinsipnya dari prinsip matematika. Jadi, nah tariklah ini menyerupai parabola aja dari 0 set. Nah, berhenti sampai situ. Terus baca di potongan 2 yang lanjutannya, ketika mx 2,5 min 1,26. Betul ya, jadi dilanjut nanti dari sini nariknya. Jadi udah set di potongan 2 juga terbukti sama kayak di potongan awalnya. Nanti dilanjut dari sini, siapin pulpennya, maksudnya siap tarik garis dari titik ini. Nah, sampai ketika 3,50. Ketika 3,5 X nya nih, ketika X 3,5 di ujungnya dia 0. Berarti tutup, berarti parabola juga set. Nah, gitu. Jadi udah sampai sini, potongan 2 nya baca, lanjut. Nah, untuk diagram diagram momen atur mungkin sudah paham ya, dari tadi saya jelasin. Jadi untuk patokannya sih biar enak ngerjain soal ginian mah, kayak misalnya
sigma momen ya. Nih ketika potongan 1 kan gini ya, ketika potongan 2 harus sama. Jadi X awal di potongan 2 harus sama dengan X akhir di potongan 1. Tuh MX 2,5 di potongan 1 min 1,6. Nah dilanjut, ketika MXX nya 2,5 di potongan 2 nih, jadi berlaku ini bisa dilanjut. Dan ketika dimasukkan X paling ujung batang sebesar 3,5 0. Jadi betul persamaannya, DBB nya, gaya lintangnya, momen lentur dan lain-lainnya, berarti betul kalian carinya. Ini untuk diagram gaya dalam jadi seperti itu ya. Nah kalau udah cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang dimengerti dari cara menjelaskan saya. Nanti di next video saya akan berikan lagi contoh soal MKM ya.